Ini gawat sih. Purbaya, menteri favorit kita, si koboi idealis udah diambil pistolnya. Ini bukan cuma soal Purbaya, ini soal uang negara yang punya 3 dampak serius yang gak main-main. Gua harap sih penilaian sama analisa gue ini salah. Tapi ini kok kayak udah di-spill ya dari pidato sama narasinya Jokowi akhir-akhir ini. Nanti gue spill 3 dampak serius yang bakal bikin kita sedih di akhir video. Diangkatnya Purbaya jadi Menteri Keuangan gantiin Sri Mulyani ini kan kayak angin segar ya buat pengoptimalan pengelolaan uang negara, ya kan? Apalagi gaya koboynya itu disukain sama masyarakat. Dia kan asal nabrak aja ya, apapun yang di depannya ditabrak sama dia, selagi itu logis dan benar. Selain itu disukain sama masyarakat, ini juga bikin indeks kepuasan publik kepada pemerintah meningkat ya. Tapi waktu muncul nih narasi dari 2 orang sahabat ini kita juga harus ingat bukan mencari laba. Untung rugi enggak. gue jadi mikir ya, setinggi apapun harapan kita kepada Purbaya tentang pengamanan uang negara, ini nggak bisa ngeduluin dari harapan 2 sahabat ini tentang kepentingannya. Coba lu bandingin deh ekspektasi kita kepada Purbaya dengan ekspektasi Jokowi kepada Prabowo. Sedangkan Purbaya ada di bawahnya Prabowo dan Jokowi dengan berat hati, gue katakan setara dengan Prabowo. Dan ini buruk. Kenapa buruk, Bang? Gue jelasin di bab kedua. Terlepas dari masalah WUS ini yang markup dan indikasi korupsinya harus diusut sampai tuntas. Pertanyaan gue nih kepada para pakar nih, kepada para profesor yang bahas ini, kenapa mereka tuh cenderung mengomentari permukaannya aja, jadi nggak ada yang spesifik ngomongin dampak ke depannya tentang menteri yang aksinya nggak bisa ngeduluin kepentingan 2 sahabat tadi. Sebenarnya yang dilakuin Purbaya itu kan biasa-biasa aja tahu, bukan sesuatu yang menakjubkan juga. Itu cuma kerjaan menteri yang punya kewenangan, terus dilakukan secara rasional, begitu aja kan. Tapi kontras dengan pejabat lain, itu kan yang bikin kita kesuka. Purbaya itu lagian kayak menteri yang lugu ya kalau menurut gua. Jadi tuh mungkin dia mikirnya dalam pengambilan kebijakan, kewenangan, pertimbangannya dia pikir cuma satu, rakyat. Mungkin dia seringan dengar pidato Prabowo yang dalam satu pidatonya banyak banget kata-kata rakyat yang keluar. Rakyat kita, rakyat. Tapi sayangnya di saat rakyat udah ngitipin harapannya ke Purbaya nih, di pidato yang sama sambil tetap bilang rakyat, Prabowo justru ambil pistol Purbaya. Padahal Prabowo gua yakin tahu sang koboi udah jadi harapan buat rakyat. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Coba gue inget-inget dulu. Kalau bukan Purbaya, kira-kira masih ada nggak ya yang bisa kita titipin harapan kita nih? Kayaknya nggak ada. Garis besarnya, tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi kan untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya. Saya minta tadi kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti. Itu adalah video pertama dari sang koboi kita setelah dirampas pistolnya. Kita nggak bisa ngasumsiin hal yang lain ya, selain kalau WUS ini utangnya bakal diambil dari APBN. Kalau nggak, ngapain Purbaya sampai minta buat ikut diajak ke China. Dan itu juga sebagai tanda kalau rasionalitas Purbaya udah diserahin ke elit. Saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Berarti top. Yap, betul. Itu waktu Purbaya masih megang pistolnya nih. Dia nggak mau pakai APBN untuk WUS, karena itu ada di bawah Danantara, seorang menteri yang udah menyerahkan rasionalitasnya kepada elit. Tapi kenapa para pakar nggak ada yang bicara tentang ini ya? Padahal ini dampaknya serius. Dampak ini bakal bikin kita sedih, karena kita sebelumnya punya harapan. Terus harapan kita ini harus sirna gitu aja gara-gara 2 sahabat itu tadi.
gue sampai sekarang tuh masih bingung ya, kenapa pakar-pakar tuh nggak ada yang komentar atau membicarakan soal dampak Menteri Keuangan yang udah diambil pistolnya. Ini kan serius banget. Dan seperti janji gue bakal kasih kalian 3 dampak serius yang juga 3 kesedihan kita. Yang pertama, hilangnya kerasionalitasan APBN. Tugasnya Purbaya itu kan, dia megang duit, dia ngatur duit. Bagaimana keluar, bagaimana masuknya ya kan. Dengan Purbaya ada gitu, muncul. Ini kan harapan buat kita ya, biar duit yang keluar dari kas negara ini jadi efektif dan rasional pastinya. Coba kita ambil contoh MBG. MBG ini kan banyak kita tentang ya. Banyak orang juga yang nggak setuju, termasuk gua nggak setuju dengan MBG. Dengan banyaknya orang yang dibagi dan nggak tepat sasaran, itu jelas buang-buang uang. Ya keadaan ini udah ngejelasin kalau Purbaya udah nggak bisa ikut campur lagi buat mengoptimalkan dan merasionalkan pengeluaran APBN. Padahal Prabowo butuh itu. Prabowo butuh masukan nih. Contoh MBG, Prabowo butuh masukan nih. Banyak yang udah ngasih masukan Prabowo kan kayak mental ya. Kalau orang sekali bermenteri keuangan, gua rasa harusnya nyampe. Purbaya jadi layaknya menteri-menteri yang lain aja, menteri biasa yang siap pak gitu aja. Harapan kita kan nggak begitu. Karena bagaimanapun kan sepintar apapun orang kan butuh yang namanya koreksi, evaluasi kan. Purbaya ini dibutuhkan pada hal ini. Yang kedua, hilangnya harapan kita pengusutan kejahatan besar nih atau korupsi besar. Kita kan kemarin-kemarin udah nontonin ya, orang-orang berdebat tentang bos, para pakar, para profesor, indikasi markup, indikasi korupsi. Ini kan harapan kita itu kan, kalau emang ada, diusut ya. KPK yang katanya lagi diselidiki, emang udah dari awal 2025. Tapi pidato Prabowo kemarin, selain mengindikasikan APBN bakal dipakai buat bayar utang bos, itu juga indikasi kalau markup dan korupsinya nggak bakal diusut, ya kan? Begitu kan? Jadi kedepannya kita nggak bakal nih. Harapan kita kan ada kasus-kasus besar. Kita nonton ini kasus-kasus besar bakal diungkap ya ke depannya. Banyak koruptor-koruptor ditangkap. Dengan pidato kemarin, kayaknya susah ya. Kayaknya sulit kita mengharapkan tontonan kayak gitu ya. Kesedihan kita yang terakhir, hilangnya harapan kita terhadap kepemimpinan yang baru di Indonesia. Gue sangat yakin kalian sama gue. Nggak milih Prabowo, tapi berharap kalau Prabowo itu beda dengan Jokowi ya. Ini bukan masalah Jokowi jelek, Prabowo bagus, enggak. Cuma kan di setiap kepemimpinan harus ada yang berubah ya. Perubahan itu yang kita cari, perubahan itu yang kita harapin. Tapi setelah narasi Jokowi yang dibenarkan Prabowo di pidato kemarin, harapan kita udah nggak ada tahu, asli. Sebagai penutup, kesedihan kita ini berawal dari harapan kita kepada Purbaya ya kan. Tapi setelah pistol Purbaya dirampas, Purbaya dan gue menyerah.